Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kader-kader kami se-Bandung? Ya, semoga pada kesempatan kali ini teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kasus Covid ya di Indonesia juga khususnya di Kota Bandung ini ya semakin meningkat nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah ataupun yang berkegiatan di luar ya tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya tentunya. Dan teman-teman nih, pada edisi podcast kali ini kita dari kami Bandung, pengurus kami daerah Bandung akan ngebahas nih ya, akan ngobrol-ngobrol terkait buku yang luar biasa nih. Dan buku ini dikarang oleh salah satu ulama yang saya yakin teman-teman itu udah gak apa ya, Asing gak asing lagi ya, tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngegibah ya Kang Gian ya, ngegibah ya dalam tanda kutip ya, ngegibah bagaimana sih sebetulnya pemikiran dari tokoh-tokoh Muslim dan yang dituangkan dalam bukunya gitu ya. Dan buku ini bernama Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna. Ya. Atau lebih juga dikenal dengan Majmu'atur Majmu'atur Rasail Rasail. ya. Dan tentunya teman-teman kami udah gak aneh mungkin ya, karena ini salah satu buku yang menjadi manhaj tugas baca ya bagi teman-teman kader kami tentunya. Dan kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu ya, narasumber yang luar biasa tentunya yang juga merupakan pengurus kami daerah Bandung juga dan salah satu ketua departemen yang ada di kami daerah Bandung. Dan bersama Kang Gian. Ya, Kang Gian. Ini siapa? Oh ya, lupa belum kenalan ya. Saya Fikri ya, dari staf Departemen Kaderisasi ya. Dan ya semoga teman-teman nanti di pembahasan kita kali ini, di ngobrol-ngobrol kita kali ini mendapatkan insight baru bagaimana sesungguhnya para tokoh besar itu berpikir ya, dan ini bisa kita juga terapkan ya dalam keseharian kita tentunya. Dan mungkin boleh dijelasin dulu nih sama Kang Gian nih Ya. terkait bukunya itu seperti apa dan seterusnya. Jadi teman-teman semua, insyaallah kesempatan hari ini kita akan bahas lebih jauh ya pemikiran salah satu mujadid besar Imam Syahid Hasan Al-Banna yang dituangkan dalam bukunya Majmu'atur Rasail. Jadi sebenarnya Kang Fikri Ya. sebenarnya beliau jarang sekali menulis buku secara khusus. Jadi Majmu'atur Rasail ini nanti mungkin di beberapa episode-episode selanjutnya kita bakal lihat bahwa beliau ini sebenarnya lebih banyak menulis semacam surat, semacam kumpulan khotbahnya atau juga pesan-pesan nanti misalnya ada juga ila syabab, jadi pesan-pesan beliau untuk para pemuda. Dan memang beberapa pemikirannya itu yang dituliskan dalam naskah berbeda itu ya memang nanti disatukan gitu ya dalam karena mempunyai pola pemikiran yang sama saat itu. Nah, dikumpulkan dan namanya jadi Majmu'atur Rasail ini. Jadi kalau di beberapa cetakan ada juga yang tadi sebutnya Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin atau RPIM gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga search di internet juga beda-beda ya. Ada beberapa beda yang misalnya. Jadi kalau yang punya saya ini Majmu'atur Rasail diterbitkan oleh penerbit Al-I'tisom Cahaya Umat di Rawamangun, Jakarta Timur. Cetakan ke-9 2012. Jadi kadang juga ada beberapa perbedaan yang memuat risalah-risalahnya. Ada yang memuat risalah tertentu tapi tidak memuat risalah-risalah tertentu. Kalau yang saya punya ini bilingual, jadi ada bahasa Arab dan terjemahan Indonesianya. Tapi ya tenang ya, kita gak akan ngebahas atau ya mengantarkan bahasa Arabnya, tetapi ya tentunya dalam bahasa Indonesia ya kan. Ya, insyaallah ya. Kita coba ngaji dari benar-benar dari sumber kitabnya Kang. Ya, betul. Jadi di kitab ini
ada beberapa bagian yang beliau karang. Salah satunya dakwatuna, jadi menjelaskan dakwah kami. Dakwah kami. Bagaimana- Bukan dakwah kami ya, tetapi dakwah KMI. KMI ya. Ya kita secara umum bukan. Kami ya, bukan Ya, KMI bukan, yang ya. itu juga bukan ya? Oh, bukan. Yang sekarang lagi yang kemarin dibubarin. Oh, bukan ya. Bukan juga itu. Oh, bukan. Jadi dakwatuna, jadi menjelaskan dakwah kami secara lebih luas, bagaimana sebuah lembaga dakwah itu berdakwah ya. Nah, Dalam hal ini Ikhwanul Muslimin sebagai penggeraknya dulu. ya betul. Lalu tadi ada risalah ila syabab atau semacam nasihat-nasihat Imam Syahid kepada para pemuda saat zaman itu yang masih relevan ternyata hingga sehari ini. Lalu ada risalah menuju cahaya, risalah muktamar kelima, risalah ta'lim juga yang luar biasa memuat ada arkanul bai'ah atau rukun-rukun bai'at, Nizamul Usar, dan juga nanti ada al-maksurat yang iya, kita betul. sudah amalkan setiap pagi dan sore. Ini bahkan di beberapa buku yang saya temukan pun ada beberapa perbedaan struktur penyajian ya. Yeah. Ada juga yang misalnya penyajian tadi Arkanul Bai'ah di awal misalnya atau dan lain sebagainya. Tetapi memang ya secara umum substansinya ya memang sama ya. Yeah. Kan gini. Karena memang tadi beliau tidak pernah menulis buku secara khusus, dan risalah-risalah ini Ya, betul. kebanyakan memang dikumpulkan oleh murid-muridnya tadi. Ya. Nah, jadi enaknya kita bahas apa dulu nih? Oh ya. Ya kayaknya sih Coba ya. Coba cari aja lah yang kira-kira ya bisa atau menjadi urgensi yang lebih mungkin ya di masa sekarang, khususnya kita bagi seorang pemuda muslim, bagaimana kita menyikapi tren-tren atau isu-isu yang beredar gitu ya. Ini sekarang. Jadi salah satu kelebihannya Imam Syahid itu dia tidak mengkotak-kotakan pergerakan. Iya. Dia tidak memisahkan misalnya antara ilmu dan amal atau ibadah dengan kehidupan bernegara. Makanya nanti ada istilah di awal-awal atau di beberapa karya beliau adalah Syumulatul Islam itu. Syumulatul Islam. Jadi mengedepankan sebenarnya sifat Islam yang sempurna, sifat Islam yang mencakup segala lini kehidupan, syamil mutakamil nanti. Ya, betul. Nah, hari ini sepertinya akan lebih enak kalau kita bahas bagaimana sih sebenarnya pandangan Imam Syahid yang dianggap sebagai mujadid terbesar ya, abad sebelumnya, yang juga mempengaruhi abad ini. Hampir semua pergerakan Islam itu terpengaruh oleh pemikiran beliau. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana Islam itu saat itu 1928 ketika beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin. Kita tahu sebelumnya 1924 Keruntuhan Khalifah Turki Utsmani. Sehingga Umat Islam bisa kita bayangkan itu seperti kehilangan sosok induknya gitu. Ya, ayam yang kehilangan induknya, betul. Ya, betul. Sehingga Imam Syahid itu mencoba merekonstruksi bagaimana Islam yang sebenarnya yang dia pahami. Setelah kehilangan memang khilafah itu tadi 1924. Karena ya jujur saja misalnya kita bisa bayangkan 1924 itu runtuh, lalu kedaulatan Islam itu di mana-mana runtuh juga. Ya. Maka ya dari mulai wilayah, dari mulai pemerintahan sudah mulai tercabik-cabik. Ya, betul. Ya mungkin akan sulit kita bayangkan hari ini, tapi keadaannya adalah keadaan yang dilihat oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna seperti itu. Keadaan yang mungkin sangat genting waktu itu, dan memang harus ada sesuatu yang diperbuat saat itu kan. Dan ketika awal memulai dakwahnya, Imam Syahid juga sebenarnya mendatangi beberapa alim. Tapi memang dia mendapatkan fakta bahwa tidak semua orang alim itu peduli ternyata. Karena ada beberapa orang alim yang kita sebut ulama gitu ya, di negaranya, di Mesir saat itu, justru merasa pesimis dengan dakwah karena tadi keruntuhan yang luar biasa gitu ya, kehilangan seperti ayam kehilangan induknya. Juga saat itu Mesir kan lagi ada konfrontasi juga dengan negara barat kalau nggak salah. Ya, dengan saat itu Mesir masih kerajaannya bentuknya masih kerajaan. Dipimpin rajanya jolim lagi. Nah, itu kira-kira latar belakang bagaimana Imam Syahid itu muncul dengan organisasi Ikhwanul Musliminnya. Sehingga Islam yang dia bawa mencoba mengembalikan lagi bahwa Islam tuh adalah seperti ini.
Nah, misalnya di sini dalam bab dakwatuna beliau menjelaskan bagaimana sebenarnya Islam itu, dari mulai Islam yang tadi yang Islam syamil mutakamil dalam bab Islamuna, dakwatuna. Lalu bagaimana Islam ini memandang isme-isme yang ada saat itu. Ya. Karena 1924 itu keruntuhan terjadi, maka negara-negara Islam yang terpecah-pecah tadi seakan-akan menerima gelombang pemikiran yang sangat besar Jadi luar tentunya. dari luar. Yang tadinya teresis oleh pemerintahan Islam tiba-tiba menjadi sangat terbuka, maka masuklah paham-paham itu tanpa ada filter. Sehingga Islam di saat itu menurut Imam Syahid memerlukan sebuah jawaban atas pandangan-pandangan itu gitu. Nah, misalnya di sini beliau menulis bahwa sikap kami terhadap berbagai isme. Ya, terhadap berbagai isme. Oke. Jadi mungkin saat itu muncul ada mulai rising ya. Rising komunisme yang menyerang negara-negara Arab gitu ya, pemuda-pemuda Arab yang nantinya juga bakal melahirkan beberapa saat ya, di beberapa negara Arab itu juga komunisnya sempat kuat gitu, sempat kuat. Lalu liberalisme jelas ya dengan dijajahnya oleh negara-negara barat. Salah satunya tadi Mesir dijajah Inggris, lalu nanti ada Italia dan lain sebagainya. Kapitalisme, materialisme, wah banyak sekali lah. Nah, Islam saat itu sangat banyak pemikiran luar yang memang mempengaruhi dan merusak ya, merusak prinsip-prinsip Islam yang ada di masyarakat di negara-negara Islam. Yang tadinya nyaman dengan di bawah naungan khilafah gitu ya. Ya walaupun kita tahu juga beberapa saat sebelum keruntuhan memang khilafah itu juga sudah mengalami kemunduran. Tapi tetap yang namanya sosok, yang namanya payung itu tetap dibutuhkan. Jadi ketika runtuh, wah kita bisa bayangkan gelombang itu juga menyerang negara-negara Islam saat itu yang karena memang ketika ada payungnya pun mereka sudah agak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran, apalagi sudah gak ada gitu. Apalagi sudah gak ada lagi filter, tidak ada lagi lawan ya. Sehingga tadi Imam Syahid yang sejak kecil hidup dan besar di lingkungan keluarga yang sangat-sangat Islami, sejak kecil menghafal Quran, bapaknya adalah ulama juga, melihat dengan sendiri gitu keruntuhan itu pasti sakit hati kan. Kita yang gak soleh pun kan sakit hati gitu. Oh iya gitu. Bagaimana seorang ulama besar melihat kemunduran Islam, melihat bagaimana hancurnya masyarakat, tatanan masyarakat saat itu yang dibangun berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun oleh Islam, hancur dengan begitu cepatnya. Nah, rasa sakit itulah yang menyebabkan beliau akhirnya berdakwah. Nah, di awal-awal dakwahnya beliau sebelum masuk ke sini ya, kita cerita dulu Imam Syahid itu di awal-awal dakwahnya beliau benar-benar ingin merangkul umat dari hal-hal terkecil. Misalnya ada cerita beliau itu sempat dakwah dari warung kopi ke warung kopi. Dan warung kopinya jangan dibayangkan kayak warung kopi di Indonesia ya. Warung kopi di Mesir ya barbar gitu. Selain itu juga di Mesir itu warung kopi sudah menjadi semacam semacam budaya yang memang yang melekat banget. Orang-orang kalau diskusi, kalau membicarakan hal-hal yang serius biasanya di warung kopi. Kalau mahasiswa itu di Warmindo atau apa gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, kalau di Indonesia kan warung kopi sebelum datangnya warung kopi yang modern itu biasanya hanya sebagai pelepas penat ya. Orang-orang bekerja biasanya sore atau malamnya dia ke warung kopi. Nah, Imam Syahid itu datang ke warung kopi untuk berdakwah. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang lagi ngopi gitu, Imam Syahid datang bertausiah, memberikan pencerahan terkait Islam 10-20 menit. Itu lumayan lama juga. Dan dari satu tempat ke tempat dan satu tempat ke tempat yang lain. Dan kira-kira kita juga bisa bayangkan kira-kira nggak akan banyak juga ya sebenarnya yang mendengarkan itu. Ya paling ketika ada kan seorang yang ceramah ya bodo amat gitu kan. Tapi emang keteguhannya itu luar biasa. Keteguhan gitu. Beliau memang tadi sejak kecilnya seperti itu. Dia nggak peduli ada orang yang dengarkan atau tidak, tapi nanti di perjalanan ada beberapa orang yang tertarik karena saking seringnya dia melihat Imam Syahid memberikan tausiah lalu memberikan pencerahan tentang Islam. Hanya ada beberapa orang yang tertarik di situ.
Dan sebelum jauh ke sana memang kenapa sih orang ini Imam Syahid itu menjadi orang yang bisa dibilang gemar sekali dalam berdakwah. Dia ya mungkin ini memang karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini memang ditakdirkan menjadi mujadid. Jadi semangat berdakwahnya itu melampaui usianya. Ya. Kira-kira 1928 itu beliau lahir 1906 kalau salah. Oh, nah. Itu sekitar 20-an tahun ya, 20-an tahun. Ya. Seumuran anak-anak kami. Kita juga Masih 20-an, 20-an, tapi 20 tahun. girohnya sudah luar biasa mengendalikan organisasi dengan kafaah yang luar biasa. Ya. Nah, sebelum itu misalnya di bangku sekolah, misalnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, bahkan beliau sempat membuat sebuah semacam organisasi yang dia itu yang nyurati itu bukan yang nyurati orang yang nasihat itu kan. Dia Imam Syahid itu ketika dia masih sekolah, beliau membuat semacam organisasi yang organisasinya itu menghukum orang-orang yang maksiat. Ya. Lewat surat kaleng atau lewat teguran. Jadi jadi sifatnya beliau itu ketika dia melihat sebuah kemungkaran, sesuatu yang tidak beliau sukai secara dalam syariat Islam, beliau akan rubah itu dengan apapun yang dia bisa. Ya. Misalnya jauh juga sebelum itu ada ketika dia masih kecil itu beliau naik semacam perahu untuk menyeberangi jalur air. Beliau melihat patung yang telanjang, kalau nggak salah patung telanjang wanita. Itu dia protes gitu. Pas anak sekecil itu memprotes yang bisa bisa dibayangkan. Justru itu dianggap sudah biasa di Mesir saat itu. Itu pemahamannya itu sudah benar-benar mengakar ketika meskipun masih kecil ya. Meskipun masih kecil. Dan lebih jauh lagi misalnya dia juga sempat terobsesi untuk jadi muazin subuh. Sempat terobsesi jadi muazin subuh. Dia ingin sekali jadi orang muazin karena tergiur dengan imbalan pahalanya luar biasa membangunkan orang sholat ya, apalagi untuk saat subuh. Lalu bagaimana satu orang yang dibangunkan oleh azannya itu tertarik ke masjid, bagaimana pahalanya gitu. Hanya dia sempat jadi obsesif juga terhadap jadi muazin subuh itu. Walaupun dia mendapati fakta bahwa sudah ada muazin-muazin di masjid-masjidnya. Akhirnya bagaimana caranya dia berpikir di usianya yang masih belia itu, bagaimana caranya supaya saya tetap dapat pahala seorang muazin subuh itu. Pahala seorang muazin, akhirnya dia mencari caranya dia adalah orang yang membangunkan muazinnya itu. Luar biasa. Itulah gambaran Imam Syahid ini. Jadi memang beliau dari sejak kecilnya gambaran seperti itu dan wafat di umur yang masih muda juga sekitar 40-an. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dan kita sekarang ingin ngebahas apanya nih Kang Gian nih? Jadi kita ingin bahas Islam yang dibawa oleh Imam Syahid Hasan al-Banna adalah memang Islam yang murni. Bagaimana Islam yang murni tadi adalah Islam yang sudah tidak terpengaruh oleh isme-isme yang lain. Justru Islam inilah yang diharapkan menjadi jawaban terhadap isme-isme yang ada. Imam Syahid bilang di Majmu'atul Rasail itu bahwa sikap kami terhadap berbagai isme yang kini merajalela, mencabik-cabik hati dan mengacaukan pikiran adalah menimbangnya dengan timbangan dakwah kami. Nah, yang sesuai dengan dakwah kami akan kami sambut, sedangkan yang tidak sesuai maka kami berlepas diri darinya. Kami percaya bahwa dakwah kami bersifat universal dan integral. Tidak ada sisi baik yang ada pada sebuah isme. Nah, ini yang menarik ya. Tidak ada sisi baik yang ada pada sebuah isme kecuali telah dirangkum dan disyaratkan dalam dakwah kami. Jadi memang inilah fitratul Islam, tabiatul Islam, bahwa sifat agama ini adalah memang sudah sempurna. Jadi kalau ada anggapan-anggapan menambahkan embel-embel lain dalam Islam, misalnya Islam dalam tanda kutip Islam yang liberal, Islam yang anarkis, Islam yang komunis, maka itu ditampik langsung oleh Imam Syahid bahwa sebenarnya sesuatu yang baik yang ada dalam isme itu sebenarnya sudah terangkum dalam Islam gitu. Nah, tetapi setelah beberapa halaman selanjutnya Imam Syahid itu lebih mengkhususkan kepada nasionalisme. Nah, ini yang menarik nih. Kenapa tuh kira-kira? Nah, kenapa ya?
Jadi kalau kita bayangkan kan nasionalisme itu sesuatu yang baik ya. Ya, Kita cinta akan negara kita cinta akan bangsa kita gitu ya, secara lebih umum. Tetapi kenapa Imam Syahid mengupas nasionalisme ini lebih jauh? Karena saat itu 1928 mungkin mulai munculnya mulai negara-negara munculnya negara-negara Arab tadi. Ya. Jadi negara-negara Islam yang sudah lepas dari daulah Islam itu mulai membuat negara-negara kecil ya. dan mulai lupa dengan identitas keislamannya, mengedepankan identitas bangsanya, padahal mereka itu satu bangsa gitu. Misalnya kita tahu ada Syam yang dulunya Syam ya. Ya. Kemudian hari jadi Lubnan, jadi Lebanon, jadi Palestina gitu. Sebagian. Terus jadi Suriah, jadi Jordan Ya. gitu ya. Nah, di waktu Imam Syahid hidup juga muncul berbagai perjanjian memang dari para penjajah untuk mengkotak-kotakan itu. Misalnya ada perjanjian Sykes-Picot yang memang mengkotak-kotakan, wah luar biasa, mengkotak-kotakan wilayah-wilayah daulah Islam itu. Ya. Ya ini seperti nubuatnya Rasulullah SAW bahwa Islam itu kemudian hari umatnya akan seperti kue yang dihidangkan karena di Cuma terkotak-kotak di gitu kan. kotak-kotak lalu gak bisa apa-apa gitu. Dan seperti kue yang dihidangkan di satu piring lalu orang-orang tinggal milih gitu yang mana gitu. Dan itu yang dilakukan penjajah saat itu. Iya, gitu. memang. Jadi mereka melihat bahwa Islam secara keseluruhan, identitas Islam, baik dia yang mayoritas Islam maupun negara yang dipimpin oleh pemerintahan Islam, harus dihilangkan identitasnya. Ya. Karena kalau tidak ya romantisme daulah Islamiyah itu akan terus ada. Dan akan bangkit kembali. Akan mungkin ya. bangkit Itu kembali, yang ditakutkan ya. oleh Para penjajah itu. Jadi bagaimana caranya mereka menginfiltrasi salah satunya nasionalisme ini. Jadi nasionalisme memang tidak salah. Jadi misalnya di sini Imam Syahid juga bilang bahwa banyak orang terpesona dengan seruan nasionalisme atau paham kebangsaan, khususnya di Timur, sebab bangsa-bangsa Timur benar-benar merasakan kejahatan Barat, di mana Barat telah melecehkan kehormatannya, mencoreng kemuliaannya, dan mengganggu kemerdekaannya, bahkan telah memeras harta dan darahnya. Bangsa-bangsa Timur juga merasakan sakitnya penjajahan Barat ya, yang dipaksakan, dan sekarang mereka sedang berusaha membebaskan diri dari penjajahan dengan segenap kemampuan, kekuatan, keuletan, jihad, dan ketegaran. Dari sanalah kemudian lisan para pemimpin berbicara, koran-koran berkomentar, para penulis menggoreskan pena, para khatib berceramah, dan semua orang memikirkan gaung pembebasan atas nama nasionalisme dan kebangsaan. Tentu saja yang demikian itu baik dan indah, tapi menjadi tidak baik dan tidak indah manakala Anda berusaha memahamkan masyarakat yang notabene muslim, tadi ya, masyarakat yang sudah hidup dalam naungan Islam sangat lama, kultur Islamnya juga sudah sangat kuat mengakar, ingin dicerabut tadi. Yang notabene muslim bahwa nasionalisme dalam Islam lebih sempurna. Nah, ini yang berusaha Imam Syahid counter gitu. Jadi nasionalisme dianggap lebih sempurna dari Islam itu sendiri, lebih bersih, mulia, dan cerdas daripada yang dikumandangkan oleh orang-orang Barat dan ditulis orang-orang Eropa. Jika yang dimaksud nasionalisme oleh para penyerunya adalah cinta tanah air, akrab dengannya gitu, rindu kepadanya, dan ketertarikan pada hal di sekitarnya, nasionalisme semacam ini adalah hal yang telah tertanam, kata beliau, dalam fitrah manusia di satu sisi dan di sisi lain diperintahkan oleh Islam. Jadi memang tidak ada pertentangan kalau nasionalismenya adalah tadi nasionalisme yang intinya cinta akan tanah air. Dalam Islam tidak pernah kita melihat satu nilai atau satu perintah yang ketika seorang muslim berislam dengan baik harus membenci negaranya. Ya. Justru di pihak lain misalnya kita tahu ulama kita juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bilang bahwa hubul waton minal iman. Jadi mencintai negara itu bahkan sebagian dari iman itu. Ini jadi salah satu ajaran luhurnya Islam. Jadi itu tidak bertentangan. Kalau nasionalisme itu artinya seperti itu. Begitu pula kalau nasionalisme itu artinya kebebasan dan kehormatan. Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah keharusan bekerja serius untuk membebaskan tanah air dari penjajah, mengupayakan kemerdekaannya serta menanamkan makna kehormatan dan kebebasan, maka kami bersama mereka dalam hal itu juga.
Dan memang yang sekarang menjadi perspektif yang salah itu adalah ketika misalnya nasionalisme ini dijadikan tingkat yang paling tinggi di atas segala-galanya mungkin. Ya. Bahkan mungkin nanti setelah Imam Syahid hidup ya, lalu kira-kira tahun 40-an Perang Dunia Kedua itu meletus ya. Nasionalisme ini kan mencapai sesuatu yang bisa dibilang bumerang. Nasionalisme yang berlebihan ini kan yang nantinya akan melahirkan chauvinisme dan fasisme.